Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi seperti biasa di pagi kali ini kita akan bahas untuk update pergerakan market Bitcoin di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita dapat beberapa event kemarin ya, beberapa news lah bisa dibilang rumor yang terjadi kemarin yang membuat market cukup buruk closing time frame daily-nya. Jadi ada sedikit down teman-teman kemarin. Jadi ini dipicu oleh berita dari CZ atau Changpeng Zhao, foundernya Binance, yang mana dia berencana untuk exit nih dari FTT. FTT itu adalah coin exchange-nya FTX ya, yang dimiliki oleh Bankman Fred. Nah, kalau kita lihat dari segi kasusnya, ini sekilas yang aku dapat ya. Jadi CC ini berinvestasi di FTX dalam bentuk FTT coin, FTT token. Nah, sekarang FTT token itu digadang-gadang sebagai salah satu skema Ponzi. Jadi mereka ceritanya ini di FTT coin ini bisa digunakan sebagai media pertukaran uang, terus juga bisa digunakan sebagai simpan pinjam teman-teman. Nah, simpan pinjam ini yang menjadi masalah. Jadi isu ini mirip mungkin seperti Celsius ya, yang kurang lebih fungsinya memang mirip-mirip seperti itu. Dan ya Sisi dia nge-tweet ya bahwa likuidasi di FTT, jadi exit risk management. Dia mengatakan ini mirip seperti Luna, mengkait-kaitkannya seperti Luna, dan membuat market itu cukup drop signifikan kemarin. Jadi kalau kita lihat sih kemarin kita expect bahwa Bitcoin ini bakalan closing di kisaran 21.000 atau 20.100, tapi ternyata Bitcoinnya malah drop teman-teman. Jadi kemarin kita dapat satu bearish engulfing ya, engulfing ya, ini merupakan tanda pembalikan arah yang terjadi pada market teman-teman. So kemarin closingnya jelek dan hari ini berpotensi closing merah lagi. Ya mungkin bisa closing sampai 20.700, 20.600, itu sangat possible. Artinya apa teman-teman? Artinya kita berpotensi untuk testing level support di kisaran 20.400 di sini, dan dia masih bergerak di dalam sebuah rising wedge. Atau kalau amit-amit jelek nih, Bitcoinnya drop dari 20.400, maka tujuan berikutnya dia bisa turun sampai 20.000 sampai di 19.200 something. Itu level-level support yang sementara kelihatan. Nah, beranjak dari news ini ya, yang mana ya ini news yang kurang menyenangkan karena baik Binance dan juga FTX itu sebenarnya saling mendukung satu sama lain awalnya. Sisi itu banyak invest juga di FTT, dan saat ini Sisi yang mana dia merupakan salah satu investor yang besar juga di FTX, dia ya bisa dibilang mau exit nih karena sesuatu yang tidak menyamankan, tidak nyaman untuk investor di sana. Yang digadang-gadang FTT adalah skema Ponzi teman-teman. Jadi sekarang dia punya kontrol, Sisi punya kontrol karena di belakang dia itu banyak investor lain. Kalau Sisi rug dari FTT, maka bisa aja koinnya drop signifikan teman-teman, dan ini bisa mirip sekali seperti Luna ya efeknya. Jadi selain itu juga karena FTX Exchange ini bisa dibilang digadang-gadang mau bangkrut juga teman-teman. Jadi ini makin bikin riuh nih. Jadi teman-teman yang ada punya aset di FTX bisa dikurangi atau dipindahkan sekalian semuanya ya. Jangan teman-teman mengambil resiko terlalu besar di exchange luar, apalagi kalau exchange luar itu collapse, teman-teman mau lapor kemana? Gak bisa, kantornya teman-teman juga nggak tahu kan. Jadi ya udah, kalau teman-teman ada naruh uang di sana lebih baik diamankan aja teman-teman. Kita cari aman dulu dah untuk saat ini. Kita nggak tahu kedepannya ada apa nanti. Semoga aja selalu dalam keadaan yang kondusif ya. Terus dari event untuk hari ini sih nggak terlalu gimana. Kita bahas dulu event yang besok ya. Event besok itu ada CPI, data CPI dari China. Terus juga ada prospek energi jangka pendek. Ini mungkin cukup berpengaruh buat market dini hari nanti. Terus juga ada rapat-rapat nih dari FOMC, rapat non kebijakan moneter Bank Sentral Eropa, pidato anggota MPC. Ya, itu untuk eventnya besok. Kalau event hari ini,
Event hari ini tuh tadi pagi sudah ada pidato anggota FOMC Master. Ini bintang 2 aja, jadi volatilitasnya kemungkinan sedang dari event ini. Terus juga ada dari European Central Bank juga ada pidato ya. Penjualan langsung retail ya nggak terlalu gimana-gimana lah. Oh ya, tanggal tanggal 8 hari ini, tanggal 8 November, midterm election teman-teman. Hati-hati ya, sell on news. Em, Kemarin mereka turun, bisa jadi hari ini juga kembali melanjutkan tren penurunannya. Jadi midterm election yang kemarin market dipoles nih, menjelang midterm election, Bitcoin sideways di 19.000, terus tiba-tiba ngepump. Padahal sebenarnya saya ekspektasi bahwa kemarin Bitcoin masih bisa naik ya, retest ke level 21.600. Ternyata di luar ekspektasi, Bitcoin malah sudah mengalami koreksi kemarin. Kita akan bahas dulu dari mungkin indeks dolar. Indeks dolar so far kemarin dia mengalami penurunan dan saat ini dia berpeluang membuat triple top. Tapi kalau dia mampu mempertahankan level support di kisaran 109, ini tentunya masih punya potensi untuk membuat pola bullish engulfing, bullish flag teman-teman, bull flag. Ada potensi untuk bull flag, tapi kalau ternyata gagal maka bisa aja triple top ini cukup berpengaruh ya, menekan market bisa drop lebih signifikan. Artinya adalah dominasi indeks dolar selama ini sudah berakhir dan tentunya ini angin segar buat market saham, kripto, komoditi juga. Menjelang window dressing juga kemungkinan market saham bakalan dipoles. Menjelang bulan Desember biasanya ada window dressing, jadi ya itu yang fenomena yang biasanya terjadi pada market. Terus gimana dari indeks S&P 500 kemarin cukup positif, hijau ya, naik sekitar 0,95%, 96%. Jadi kenaikannya lumayan, nggak terlalu tinggi juga, cuma lumayan bisa dibilang. Jadi menjelang window dressing kita ekspektasinya adalah market bakalan hijau teman-teman menjelang bulan Desember. Jadi itu sih. Terus kita masuk aja langsung ke si Bitcoin. Nah, kita masuk dari Bitcoin. Kemarin closing time frame daily nggak bagus ya, bearish engulfing, satu candle merah di sini dan satu candle merah lagi, tentunya hal yang wajar. Diikuti juga dengan volume perdagangan yang agak tinggi teman-teman untuk perdagangan hari Senin ini. Tapi so far Bitcoin masih cukup aman selama dia belum breakdown dari level 20.400. Karena kalau dia breakdown dari level tersebut, maka dia confirm membuat yang namanya ya dia turun daripada pola rising wedge-nya, yang berarti dia berpeluang turun lagi sampai kisaran 20.000 sampai 19.200. Jadi itu potensi support terdekat untuk Bitcoin. Pertama di 20.400, 20.000 dan juga di 19.200. Itu poin untuk Bitcoin, titik-titik supportnya teman-teman. Terus kalau kita pindah ke time frame 4 jam. Nah, dari time frame 4 jam sendiri so far tekanan seller masih ada ya. Kemarin kan kita berharap nih Bitcoin bisa untuk bertahan di descending channel ini ya. Bahkan aku nggak sangka-sangka Bitcoin ada news sebelum closing time frame daily kemarin dia breakdown. Sekarang dia sudah bergerak di bawah daripada descending channelnya. Padahal kemarin kita berharap dia mantul di kisaran 20.000 sini, kemudian dia bisa lanjut testing ke level 20.700, kemudian baru dia koreksi teman-teman. Jadi ya ini di luar daripada skenario saya pribadi. Saya berharap midterm election sell on news, market turun. Setelah sebelumnya dia dipoles kan, sebelum midterm election Bitcoin bertahan di kisaran 18.900, kemudian tiba-tiba dia ngepump sampai 21.000. Nah, saat ini waktunya buat koreksi kembali teman-teman. Jadi ya terjadi lebih cepat daripada ekspektasi saya. So far nggak masalah, Bitcoin koreksi ya udah, berarti kalau dia memang mau drop turun ke level 20.400, di situ ada potensi support. Kalau dia mampu rebound lagi, retest lagi naik ke 21.600 cukup bagus. Tapi kalau dia breakdown ke bawah, nah bisa jadi ke 20.000. Terus kalau kita perkecil lagi di time frame 1
jam, di time frame 1 jam sebenarnya sih posisi saat ini Bitcoin itu dapat volume perdagangan yang cukup besar. Teman-teman bisa perhatikan di sini volume perdagangannya cukup tinggi ketika Bitcoin diperdagangkan di kisaran 20.600. Lalu apakah Bitcoin masih berpeluang buat turun sampai ke kisaran 20.400? Tentunya ini possible karena ini merupakan level support kuat. Cuma kalau kita cek teman-teman dengan fixed volume profile, ini kita tarik dari swing low sampai swing high di sini, kita akan dapat beberapa level-level demand. Level-level dimana terjadi banyak permintaan. Salah satunya adalah di poin ini 20.700. Ini banyak demand. Terus juga di sini 20.200. Ternyata banyak demandnya juga. Ketika memang market naik di sini, ini volume agak kopong ya. Kisaran 21.000 ini kopong. Dan ya koreksi DAM ini mungkin sesuatu yang bisa mengarahkan Bitcoin turun sampai ke kisaran 20.200-nya. Jadi ya sangat potensial Bitcoin turun sampai level tersebut, teman-teman. Jadi nggak ada yang terlalu wow, terlalu dikhawatirkan, karena memang market sendiri, meskipun kita sudah bahas market itu kemarin closing time frame monthly-nya cukup positif, ya bullish engulfing ya kita tahu, dan ini nggak menjamin juga kalau market bakalan langsung bull run, teman-teman. Cuman dalam kondisi koreksi seperti ini, buat teman-teman yang kemarin nih ketinggalan serok market spot, cicil teman-teman, cicil. Kalau Bitcoin turun sampai 20.000, apalagi 19.200, 19.500, ya cicil lah. Teman-teman yang kemarin ketinggalan boleh untuk ambil barang di sana. Terus kalau dari sini sih kita pakai indikator lain, kita pakai indikator MACD. Dari MACD sendiri dia sudah dapat golden cross, lagi dalam posisi naik. Sepertinya sih hari ini bakalan positif-positif aja ya. Mungkin sampai closing time frame daily nanti dia bakalan turun sampai 20.400 ya, siapa yang tahu. Setelah itu sepertinya bakalan positif-positif aja sih buat market. Ya semoga bener sih positif. Oke, itu kalau kita cek dari time frame 15 menit ya, ini seller sih, tiba-tiba seller datang. Bentar lagi paling bounce back, teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Teman-teman yang serok di market spot itu punya kesempatan, dan terlebih kalau teman-teman yang ada yang sangkut ya kemarin di bear market, di koin-koin bear, boleh untuk exit kalau teman-teman udah balik modal atau udah cuan. Karena dalam kondisi seperti saat ini ya sangat sulit ya melihat Bitcoin untuk turun dalam. Dia turun dikit aja volume perdagangannya udah gede, terus ditahan lagi. Jadi ya buat kita lihat Bitcoin turun sampai 18.000, 17.000 itu mungkin peluangnya kecil meskipun masih ada. Cuman itu sih yang saya bisa bilang, kalau teman-teman ada rencana cicil di spot, boleh tunggu koreksi aja. 20.000, 19.000, 19.500, 19.200 itu tempat-tempat yang buat kita bisa akumulasi lebih banyak. Oke, untuk Bitcoin mungkin gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana. Pergerakan market juga masih cukup labil ya menjelang midterm election. Ini cukup berpengaruh sih buat Bitcoin. Kalau hasilnya gimana-gimana, ini bisa aja bikin market tiba-tiba bergejolak, market dump, market crash, atau market ngepump. Itu bisa aja terjadi, teman-teman, karena midterm election itu kan kayak pemilu ya. Ini siapa pemimpin yang bakalan mendominasi atau maju, mungkin ada pengaruhnya dia sama kebijakan kriptonya, apakah dia anti kripto atau dia pro kripto. Nah itu juga bisa mempengaruhi pasaran market. Jadi kurang lebih ya gitu aja. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat, dan kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, dan akhir kata saya Andre. Makasih.